Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kenceng Menoreh. Terima kasih. Like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam sehat, salam santun. Juga para sahabat semuanya dari penonton channel YouTube Kenceng Menoreh. Juga semoga saya dan juga para sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa mari kita selalu bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, tentunya Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, pertolongannya di dunia sampai nanti di akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Penonton channel YouTube Kenceng Menoreh, pemirsa semuanya, hari ini ada kegiatan saya di Kenceng Menoreh. Kebetulan hari ini saya ada tamu-tamu istimewa dari Jakarta, pemirsa. Jauh-jauh dari Jakarta datang ke Kenceng Menoreh hanya berniat nantinya untuk belajar bersama dengan saya, belajar tentang budidaya lebah kelanceng. Luar biasa, saya juga tidak pernah menyangka bahwa beliau-beliaunya ini akan hadir di Kenceng Menoreh. Itu ya pemirsa, mungkin nanti kita akan ketemu dengan salah satu beliaunya untuk bisa sedikit banyak ngobrol, dan termasuk nanti kita akan belajar bareng di sini, latihan bareng di Kenceng Menoreh, termasuk nanti akan praktek bersama di sini. Beliau-beliaunya akan belajar tentang lebah kelanceng. Mungkin gitu ya pemirsa. Sekali lagi terima kasih, mohon doanya semoga apa yang menjadi kegiatan kita bersama di hari ini diberikan kelancaran. Amin Allahumma amin. Itu saja ya pemirsa. Lanjut nanti sampai di video berikutnya. Matur nuwun. Oke pemirsa, ini saya sudah bersama dengan beliau Pak Imam Arkananto. Beliau dari Jakarta, rombongan datang kemarin sore di Purworejo. Saya jemput di alun-alun Purworejo. Ini beliaunya berempat dari Jakarta. Itu selamat datang Pak Imam di Kenceng Menoreh. Terima kasih. Dan tentunya saya juga mohon maaf dalam menanggapi dan segala sesuatunya banyak kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena di kampung ya seperti ini Pak. Di kampung seperti ini. Jadi sedikit banyak Pak Imam kenapa tertarik dengan lebah kelanceng? Mungkin bisa di baik. Jadi pertama memang saya tahu kelanceng ini di daerah Banten ya, di Banten. Di Banten sana kami ada proyek kecil jembatan di sana, lokasi jembatan di sana, kemudian kita ketemu dengan peternak kelanceng di sana. Oh, di sana ada ya? Ada peternak di sana. Nah, saya tertarik karena ternyata lebahnya satu tidak menyengat, kedua pakannya hanya bunga-bungaan, artinya kita tidak perlu beli pakan pabrik atau apa gitu, sehingga Alami ya? Alami gitu. Nah, sementara waktu itu saya beternak puyuh harus beli pakan pabrikan yang mahal terus menerus gitu kan. Nah, pikiran kenapa nggak beralih ke kelanceng, harganya pun juga bagus, manfaatnya juga banyak. Nah, jadi lihat itu kenapa nggak kita coba gitu untuk pindah jalur, ceritanya jadi pindah jalur. Nah, sama saya, begitu pulang dari sana saya coba beli koloninya, ya cuman tadi karena nggak punya ilmunya habis koloninya. Oh, jadi sudah sempat punya koloninya pemirsa, ya. Tapi ternyata semuanya harus hilang pergi. Mungkin karena masih belum tahu cara mempelajari, mendalami tentang lebah kelanceng. Terus ini kok akhirnya bisa tahu Kenceng Menoreh itu dari mana? Nah, jadi setelah itu dari yang kegagalan yang pertama itu, Iya. saya coba tanam vegetasinya dulu. Saya udah punya bunga AMP, saya beli lagi koloninya. Oh, beli lagi koloni Nah, pemirsa. beli koloninya. Habis itu saya mikir harus habis ini apa? Lalu nanti panennya bagaimana? Wah, ini harus belajar nih, nggak bisa. Berarti yang beli kedua ini masih ada sekarang? Masih ada sekarang. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang Jadi sudah ada yang punya pemirsa di sana. Nah, gitu. Akhirnya saya pikir nggak bisa, ini harus belajar. Nggak bisa otodidak belajar dari YouTube doang, nggak bisa. Harus tahu juga adanya apa kiat-kiatnya. Saya searching lah di Google gitu loh. Gimana sih tempat pelatihan? Ada beberapa tempat gitu. Iya. Saya hubungi, ada 2 atau 3. Cuman yang nyaut ya Kenceng Menoreh ini. Oh gitu. Kebetulan yang nyaut
Mazmur ini. Iya, oke. Akhirnya ya kami tindak lanjuti gitu kan. Padahal jauh loh Pak. Perjalanan berapa jam itu dari Jakarta sampai ke Purworejo? Jakarta itu hampir 10 jam. Hampir Nah, 10 jam pemirsa. jadi kemarin kita siasati berangkat lebih awal, nginep dulu di Neva Java, baru berangkat ke sini. Malam udah hati-hati, jadi nggak bisa langsung nonstop. Oke, terima kasih Pak Ya. Imam, sedikit banyak ceritanya gitu ya pemirsa. Jadi perjalanan kurang lebih 10 jam dari Jakarta sampai di Purworejo, dan beliaunya bermalam di sini, bahkan harapannya nanti kerasan bisa lama di sini pemirsa. Ya. Kita bisa menjalin persaudaraan. Barangkali nanti saya ke Jakarta bisa silaturahmi, bisa mampir-mampir di Ya, tempat. artinya kita juga minta pendampingan terus nih. Iya, Ya, siap. semua. Oke, nanti kita akan bareng-bareng belajar pemirsa. Itu terima kasih pemirsa. Lanjut ya Pak Imam, matur nuwun. Hampir 3 kali lebih besar. Jadi nanti mudah sebenarnya untuk mengenali ini. Oh ternyata sudah ada terus jalan kakinya. Itu lebih mudah. Telurnya itu kita pindahkan atau dibiarkan sampai menetas? Itu yang nanti kita akan pindahkan, justru itu ratu yang sudah ada. Oh, yang bisa berhasil itu yang kita pindahkan itu bukan telur calon ratunya, tapi justru ratu yang sudah ada di situ yang kita pindah. Yang lama yang eksis. Yang lama itu yang kita taruh kotak yang baru. Ya, yang lama ngalah karena cenderung untuk apa? Kalau bahasa Jawanya terasan itu lebih cenderung ke ratu yang sudah wujud ini daripada ratu yang baru menetas. Ini kandangnya ini kosong melompong, nggak ada apa-apa. Iya kosong aja, kosong. Kita taruh ratu di situ. Iya, kita sama nanti tetap sama telur mudanya. Telur muda ini harus ikut ratu. Oh gitu. Ya, kalau telur muda harus ikut ratu. Nanti yang kita sisakan di kotak lama lah telur ratunya. Ini telur ratu sama ya dibagi. Nah, metode cara membaginya ini nanti bagaimana? Saya akan lebih cenderung ke praktek saja. Karena ini kita sebenarnya memang itu sesuatu hal yang tidak mudah Pak. Tapi sepanjang kita memahami betul insting daripada lebah ini sebenarnya mudah juga, karena mereka juga mudah dikendalikan dengan propolis. Propolis ini sebenarnya pengendalinya mereka. Kita tidak mungkin membagi semua lebah yang sedang berterbangan, kita akan bagi menjadi. Propolisnya ini Pak. Itu pokoknya lengkap itu ya. Iya. Ini kan nggak apa Kak. Ini kalau mau ini ke sini. Ini kan yang getah, ini kan dari getah pinus ini. Ini kalau kita bakar ini nyala juga seperti yang Pak Imam dikasih. Getah pinus itu buat kayak gini. Biar pertahanan. Ya ini lengket-lengketnya. Polisi. Apa itu lilinnya itu? Lilinnya, iya. Ini dia yang bawa kita pinus ini. Iya, ini dia bawa sendiri. Ini di balik madu ini masih ada lebah banyak sekali. Di bawah ini. Kalau kita potong ini nanti banyak yang mati. Nah, ini kalau dengan metode kotak susun seperti ini, kita cara menyelamatkannya dengan cara disatuin itu. Lebahnya keluar ya. Iya, ini kan. Nah, tadi nggak begitu kelihatan, tapi begitu ini ya. Nggak mati deh. Apa-apa. Soalnya kegencet di bawah pas kebetulan. Iya. Mati deh. Tumbuknya mati lah. Udah Tumbuk nggak hidup. udah ajal katanya.
menyisirnya dengan cara seperti ini, biar mereka nanti tidak terkena pisau. Ini madu, ini madu, yang ini bipolen. Warnanya agak beda ya, Ya, lebih warnanya terang ya. berbeda. Ini lebih terang. Kalau madu kan ada bening-bening kelihatan. Kalau bipolen kan gelap ini. Tuh. Kayak nasi. Jadi beda sama madu itu ya biasa ya. Apa namanya, sarang Itu yang menjadi sumber makanannya mereka Iya, kalau sumber musim makanan hujan. mereka kalau musim hujan. Biasanya lebih banyak bipolen atau madunya. Kalau vegetasinya cukup agak berimbang sih, tapi lebih banyak madunya. Nah terus ini pisaunya itu biar nanti tidak lengket, karena ini lengketnya luar biasa. Kaki-kakinya madu ini lengketnya luar biasa, sampai pakai propolisnya ini. Ini kan propolisnya ini lengket banget. Termasuk kaki-kakinya madu ini karena dia juga terbuat dari propolis, ini lengket. Kalau kita pakai pisau yang kering seperti ini justru nanti yang terjadi rusak. Pas kita geser itu nyangkut, pecah semua madunya. Jadi biasanya tetap kita basahi dulu. Basahinya juga pakai madu. Kalau misalkan kita belum punya madu, kita pecah beberapa buat ngolesin di sini, buat ngolesin pisaunya. Jadi nanti pas kita potongkan buat motong kakinya itu nggak terjadi pecah. Pisaunya tajam yang tapi lentur ya. Iya, lentur. Itu masih ada ya. Masih ada lebahnya. Ada lebah. Padahal ya? tadi seperti seperti nggak ada kan. lubangnya keluaran ke atas. Ya, dan dan itu keluar ke Ini kan jadinya tidak pecah. Ini kan tetap ada yang kena pisau ini dua ini. Padahal tadi kita sudah sebisa mungkin untuk mati ya. tidak ada korban. Tapi tetap karena saking banyaknya mereka ini. Oh, itu aja dicopot-copotin ya. Pada saat memanen, apakah semua madu diambil atau harus diselesaikan? Ambil aja kalau madunya. Oh, kecuali bipolen ya. Iya. Kalau madunya ambil aja. Kalau bipolennya nggak kita ambil. Kecuali ada permintaan, Pak. Iya. Kalau ada permintaan boleh diambil. Tapi tadi yang dibuang apa? Mana? Ya, tadi dibuang itu. Apa? Semacam getah itu loh. Oh. Getah ini. Serumen kecil. Itu telur semua ya? Mana? Itu di atas telur. Ada yang Ini masih banyak ini. lebahnya. Lebahnya Di dalam bawah itu ya. iya. Apa itu yang malas-malas ngumpet kali ya? Enggak mau. Nggak mau kerja gitu. Iya. Dia mau di situ. ASN itu. ASN bukan tangsel tapi kan udah pensiun. Sebelum pensiun gitu. Udahnya yang coklat ini, terus ini yang kita sertakan juga yang sudah apa siap menetas juga. Cuman saya belum ketemu ratunya.
dia. Tak ambilnya dulu. Nggak boleh pakai tangan ditangkap ya? Nggak boleh. Pancing aja pakai perut. Kakinya benteng di Set. Oh. Yang lebih gede. Iya beda. Bisa kan? Ah, Dia udah pasti di sini. Bentuknya bagus dia. Udah pasti. Namanya ratu. nyarinya kalau nggak biasa, wah lama itu. Ketemu ratu, ratunya kepencet. Kita tambahin aja buat nanti biar koloninya. Itu ya. Tapi nggak bawa jamnya. Oh, pekerja akan mengikuti ratunya sendiri ya? Enggak, Atau kita pindahin juga? tetap kita pindahin juga. Ini habis itu nanti saya kasih ini apa caranya nanti biar dia ngikutin. Kita membagi ininya, membagi apa? Koloni, membagi koloninya. Harus rapat nih. Ini tempat satu. Ini kita kembalikan aja ke seperti awal mula. Ketimpa nggak pada mati kan? Enggak, yang tadi enggak langsung ketimpa karena kan ini tadi yang baru yang ada ratunya. Nah ini kita perbandingannya dengan cara kita amati aja sebentar. Ini kan mereka sudah banyak yang masuk ini. Ini lebah pekerja. Lebah pekerjanya yang tadi di luar masuk semua. Kalau nanti berdasarkan insting kita kok ini ternyata lebah ini sudah terbagi. Sudah terbagi. Ini baru nanti kotak ini kita pindahkan kotak yang lama. Yang lamanya. Nah, cuman ini ditutup. Pintu keluar masuknya ditutup. 1 kali 24 jam untuk melupakan memorinya mereka. Ini biar mereka pada masuk dulu. Bisa dihitung. Absen. Nanti untuk yang baru dari mana ngambilnya? Ini nanti tinggal ini ditaruh di sini semua masuk ke sini. Tuh. Yang sisanya tidak masuk ke kotak ini akan masuk ke sini semua. Itu terlalu Nabi Nuh ini. Tadi saat kita nutupnya kapan, Mas tadi ya? Setengah masuk. Dia kira setengah masuk. Itu kita tutup. Kita tutup. Pakai kayu bisa ya. Pakai kayu bisa, pakai apa tisu bisa. Udah banyak yang masuk kayaknya. Udah lumayan banyak kan yang di dalam juga tadi. Ini yang masuk ini akrab sama ibu muda nih, calon ibu muda. Ada yang pulang mudik juga kan, itu bisa itu perhatikan aja, nanti kan ada yang baru saja datang itu di kakinya, di kaki kanan kirinya kan dia bawa beban. Ini salah satunya nih. Ya itu ada putih-putihnya itu, dia masuk tuh. Itu yang dia baru saja pulang. Loh, begitu saya pulang kok di rumah ramai sekali gitu. Itu banyak juga. Iya, banyak juga. Bayangin lu bawa sedikit-sedikit gitu. Iya. Maksudnya dihitung tadi Mas 1, 2, 3, 4. Enggak apa-apa kita ini. Pakai iya. Absensi ya. Mancingnya propolis itu ya. Iya. Ada propolis ini. Ini masih ragu-ragu ada ini. Ya, nanti akan ragu itu sesaat akan ragu mereka. Tapi mereka tahu bahwa
di dalam ternyata bau propolis kita juga. Nanti akhirnya masuk semua. Oke. Yang ini saya pindahkan. Diperas gitu. Ini sudah masuk sisanya. Itu kan saya taruh di sini. Saya taruh di sini sisa-sisa. Biar dimakan dulu. Ini diambilin semua, terus ini disisakan ini. Ini yang nggak mereka ambil. Pakai plastiknya di dalam mereka. Masih sisa perusahaan ada ya? Iya, ini sisa perusahaan. Ini biasanya cukup saya tempel aja di sini. Nanti diambilin lagi semua. Saya taruh. Ampasnya itu ya? Ampasnya itu diambilin semua. Oleh yang koloninya. Bukan umum. Kalau udah seperti ini umum. Ya, udah ini sudah milik umum kalau udah saya. Jadi bukan koloninya yang tadi lagi. Karena kan saya panennya tidak hanya dari satu rumah. Di beda tempat lagi. Tidak hanya panen di sini. Ini saya Ya waktu panen nggak tahu apa dicampur ya, udah dicampur. Udah join produk lah. udah jadi produk. Makanya pasti tersisa. Dan mereka sendiri yang tahu apa yang harus disisakan, termasuk itu tadi kan sisa-sisa itu. Udah nggak mungkin diambil. Ini sebetulnya ini propolisnya di sini lah ya. Iya. Iya kan? Ini sudah bisa dijual, diolah lagi mungkin jadi British propolis. Di koloni segala macamnya. Kalau yang itu kan sini apa namanya? Madu biasa itu. Ada sih, tapi nggak begitu. Jadinya aja dulu. Ini kalau muda, yang udah tua ya. Iya, ini Jangan sampai jadi pembunuh berdarah dingin. Mas dari kayak ini kalau mau dibawain nggak apa-apa, kita ambil aja. Buat di situ, Pak. Mana? Oh tadi. Ya, buat bekal ini. Ya. Iya, angkat deh. Iya, angkat banget. Langsung. Ini plastik lembaran, plastik apa ini? Itu yang kayak sampul Buku. ya. Yang baru. Itu ditutup. Disumbat ya? Iya, nanti kalau udah keisi. Itu Oh, ya, itu boleh, ini Kalau boleh. udah keisi sebagian Iya. disumbat. Ya, Sekarang itu dinaikin dulu ngisi ini dia. aja naikin nggak apa-apa. Dia berkerumun dia di atas mana? Nah, itu nanti kan Absen dulu. absen dulu, nanti begitu mereka masuk ini Lihat itu, ininya kemana-mana. Atas bawah kok lubang itu, yang bawah ada lubang. enggak, tadi salah ditutup. aja, udah ditutup. Tapi tukangnya buru-buru Pak Agus itu pas nganterin ke sini, begitu datang Pak liatin, loh ini kok di bawah lubangnya. Makanya tadi balik ke sini nganterin itu bor. Masuk. Nanti yang di sini juga ini udah ada yang masuk di sini. Silakan masuk di situ. Jadi awal masih bagus nih. Artinya kan masuk begitu. Soal kargo. Jadi pengendalinya si propolis. Iya, di propolisnya itu pengendalinya. Nah, ini dengan cara begini nanti kita nggak perlu bergantung sama alam, karena di luar sekarang udah dengan bumbunya seperti ini, kita nyari di luar itu sudah susah. Udah langka ya. Iya. Teknik kalau misalnya kita dapatkan dari alam, dari bambu atau apa, Mindainya sama seperti itu.
Kalau misalkan di situ didapati pas kita belah bambu itu kok di situ juga ada telur calon ratunya sama persis. Sudah jadi dua. Iya, pecah aja jadi dua. Biasanya kalau kita dapat dari alam dari bambu itu sudah ada telur calon ratunya biasanya lebih seringnya begitu. Dan ini udah pada mau netas, ini udah kelihatan kan hitam-hitam di dalamnya itu kan udah bentuk lebah ini. Nah kebetulan ini juga ada telur calon ratunya. Nah, coba Gus identifikasi. Dia ada di dalam sana. Ratunya. Telur ini. Dua telur ini ya. Ini aja nggak apa-apa dipotong sebelah sini. Ke ini aja yang lembek kan. Ini kan ada kaki-kakinya itu. Ya, itu kan telurnya ada kakinya. Potongin aja. Ini kalau itu putus, yang telur muda ini bisa diangkat. Itu kan udah mulai. Ini tinggal ini diangkat aja pelan-pelan. Pakai tangan nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ini taruh di Tempat yang semula. Itu bro. iya di atas itu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Yang silat ya. Ini kita coba praktek untuk ambil madunya. Tuh, bagus nih. Diolesi madu. Nanti dulu Pak, ini rambut saya penuh ini kayaknya. Kalau nek dihisap tuh mati. Jadi kan harus diketok dulu Pak. Ketokin dulu kan kayak tadi. Keluarin itu. Jadi yang itu dipisahin dulu. Dipisahin dulu antara atas bawah. Ini kerubung aku kira-kira balane ngono ki. Pisahin dulu kotaknya atas bawah. Oke. Itunya yang di kotak jatuhin aja. Jatuhin kayak tadi. Kotak-kotakin aja semua. Ke bawah aja Pak langsung kalau itu. Oh bawah sini. Ya. Nah, Jatuhin aja ke bawah. Oh, banyak yang mati. Enggak. Ya. kejepit. Habis. Belum. Masih. Udah rambut. Tetes ya. Apa? Ada madu ini. Tetesan madu. Enggak apa-apa. Paling jangan. Ini lagi praktek langsung pemesanan saya juga ini dikerubutin. Kedinggunya. Ya, langsung praktek panen madu dan langsung ditimbang nanti keluarnya berapa gram dan ketemu berapa mili. Ya mati. Iya. Masih nolong ya.
terus sampai mentok aja Pak. Ya. Udah putus itu, tinggal yang di bawah. Nah, Itu nggak ada bipolarnya ya? ada dikit tapi. Iya. Ini putusin aja di sini, karena yang itu disisakan. Nah, putusin aja sampai bawah. Oke. Nah, itu kan kelihatan bipolarnya Pak, ya kan? Robek itu kan bipolarnya. Jadi kalau yang ini mati semua, ini ada aja. Oke, udah. Udah ya. Ya. Tinggal di bawah. Literasinya mililiter madu. Jadi ini masih di sarmuli ya. Apa sarmuli aja dulu. Langsung aja nggak apa-apa ya, itu nanti kan cuma buat ini aja nanti. Gilat Masuk di video ini tadi 180 gram pas 180 gram, nanti ketemunya berapa mili gitu kan? Iya. Atau gramnya dulu berapa? 180. enggak Apa gram ini? Gram dalam bentuk cairan. gram ke gram ya. Gram dalam bentuk cairan. Tadi udah dinolin dulu kan udah. Berubah lagi harus di cari lagi ya. Gram 44 ya. 144 154 berarti. 154 gram. 154 gram ya. Masisnya nggak banyak ya. Ini jadi segini Pak. Berarti 26 gram doang nih ya. Ya kurang lebih 26 26 dibagi 180. 26 dibagi 180. Punya gelas ukur soalnya mau nakarin ke botol ya. Berapa Pak? Belum kelihatan ya? 110. Oke pemirsa channel YouTube Kelanceng Menoreh, terima kasih sudah mengikuti rangkaian kegiatan di Kelanceng Menoreh. Tadi kita sudah lakukan beberapa kegiatan dari praktek panen madu, praktek penangkaran, sampai semuanya sudah kita lakukan pemirsa. Sampai tadi mengukur, bahkan saya baru kali ini karena dari dulu itu belum pernah saya mengukur sampai keluar berapa gram, berapa mili. Itu baru hari ini, dan ternyata ini juga saya dapat ilmu tersendiri dari Pak Imam CS yang dari Jakarta, karena saya belum pernah mengukur. Ternyata tadi keluar sekian gram, keluar sekian mili, dan mungkin nanti juga akan berbeda juga dengan yang lain, tapi itu sudah bisa menjadi analisa lah ya, analisa tersendiri gitu. Itu pemirsa, tadi sudah ada proses penangkaran, proses panen madu, mengenali lebih jauh tentang lebah kelancengnya, lebah ratunya. Tadi Pak Imam juga sudah sebagai eksekutor pakai pakaian dinas. Tadi Pak Agus juga sudah mencoba untuk memisahkan, memindahkan, semuanya sudah dilakukan. Itu gimana Pak Imam, ini cukup kira-kira? Alhamdulillah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau kita bertanya masalah pada praktek sendiri, suka-suka kita butuh pendampingan kan, ya. Pendampingan jarak jauh kan. Oke.
siap. Oke gitu pemirsa, terima kasih sudah mengikuti apa yang menjadi kegiatan kita. Ada kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini supaya nanti bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, saya akhiri sore hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, and subscribe.